korban, ya, lalu kita sergap di situ. Mungkin untuk pasal yang kita kenakan, ya, di sini pasal 378, 372, junto pasal 378 pidana daftar pencarian orang terhadap tersangka dia waktu membeli senjata ini di Medan, seperti itu. Lain, silakan. Jadi sendiri atau ada komplotannya? Untuk tersangka sendiri, memang dari awal dari Medan dia sudah membawa senjata ini. Nah, kemudian karena mungkin perawaannya tinggi, tegak, dia anggota TNI, bukan anggota TNI tapi melalui anggota Kopassus, orang untuk jadi anggota TNI, seperti itu. Jadi berarti motif dia bersenjata menipu orang. Kalau sementara ini dia untuk gagah-gagahan, ya, berdomisili di Medan, Riau, ya, dia pindah-pindah. Di Aceh Tengah sendiri baru 6 bulan. Apakah ada jejak di belakang itu CCTV? Belum. Nah, sebenarnya ini kita belum, makanya dengan adanya ini ya kita koordinasi ya mungkin dengan pihak Polda Sumatera Utara terkait mungkin dari mana kepemilikan senjata ini, karena dia pengakuannya dia membeli dengan orang di Medan sebesar 2.500.000. Berarti hasil KTP dia beda, Pak? Riau. KTP-nya dia Pekanbaru. Pekanbaru ya? Oh, Pekanbaru. Riau ya? Riau. Umai. Penangkapan itu sendiri terjadi di mana nih, Pak? Kalau kita penangkapannya ini sekitar 24 Juni 2020 sekitar pukul 23.00, ya, dalam artian di Kampung Bies, ya. Kita di sini koordinasi dengan pihak Intel Kodim, ya, kita memancing pelaku dalam hal tersangka, ya, untuk menyerahkan kita berikan itu kita berhasil mengamankan pelaku. Tapi kalau jenisnya ini jenis revolver. Pelurunya sendiri Pak Kasar? Peluru lain. Jadi jenis SS atau apa gitu? Ini SS ini ya, tapi pelurunya di peluru 555 kaliber 556. Kaliber 556. Kaliber 556 gitu ya? Nah, ini untuk biasanya ini senjata peluru ini digunakan untuk senjata laras panjang. Oh. SS. Nah, laras panjang SS1, P2, M16. Ada merek di belakangnya? Ada ini, enggak ada mereknya. Mau dijemput Pak Kasar selalu? Tidak ada. Ya mungkin kita pause dulu Pak ya. Duduknya Pak Kasar. Duduk. Jadi kalau gini sih siap. Oke, cukup? Oke, Ya. siap. Silakan.